Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarana bittaqwa biqaulih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha ya ibadallah la'allakum turhamun. Hadirin bapak-bapak jamaah salat Jumat Masjid Baitur Ridwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang tiga perkara penting. Yang tiga perkara penting ini menunjukkan bahwa tiga perkara ini selayaknya kita perhatikan, kita jaga dan terus menerus kita perkuat. Ketiga perkara itu yang pertama adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan perkara ketakwaan ini selalu diingatkan oleh seluruh khatib di setiap Jumat dengan kata-kata ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun. Pasti ketakwaan itu mengantarkan kalian, mengantarkan para pelaku ketakwaan itu akan mendapatkan al-falah, kebahagiaan, kemenangan, keselamatan, keberkahan dunia dan akhirat. Dalam ayat yang lain juga wattaqullah la'allakum turhamun, bertakwa kepada Allah pasti kalian akan dirahmati. Bahkan Allah menjanjikan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bagus takwanya kepada Allah, maka akan diberikan solusi atas setiap kesulitan yang dihadapinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan karunia rizki dari jalan yang tidak pernah diperkirakannya. Bahkan Allah juga menjanjikan wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atih. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan dihapus dosa-dosanya, wa yu'zim lahu ajra, dan akan dilipat gandakan pahala baginya di kemudian hari pada hari kiamat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Takwa ini memiliki dua dimensi. Dimensi duniawi sebutlah takwa dunia, dan di dimensi ukhrawi disebutlah sebagai takwa ukhrawi. Takwa dunia berarti kita dalam hidup ini menyelaraskan, menyesuaikan perilaku perbuatan kita dengan sunnatullah, dengan hukum-hukum alam, hukum-hukum sosial, ketetapan-ketetapan yang Allah sudah tentukan pada seluruh makhluk hidup termasuk manusia. Kalau sakit berobatlah ke dokter, itu adalah sunnatullah yang dikehendaki. Kalau mau pintar sekolah, pesantren, belajar, itu sunnatullah yang ditetapkan. Air selalu mengalir dari atas ke bawah, api membakar, air memadamkan, itu sunnatullah. Kita dituntut kaum muslimin memperhatikan takwa duniawi. Di samping takwa duniawi ada yang disebut dengan takwa ukhrawi. Takwa ukhrawi itu yang bagaimana? Menjalankan syariat-syariat agama. Kita sholat itu takwa ukhrawi.
Salat subuh takwa ukhrawi, salat Jumat takwa ukhrawi, salat duha takwa ukhrawi. Biasanya yang takwa ukhrawi ini diberikan pahalanya nanti di hari kiamat. Jadi kalau kita bertanya, saya sudah membaca Al-Quran, mana pahalanya? Nanti di hari kiamat. Itu sebabnya kita diajarkan rukun iman, percaya pada hari kiamat. Karena di hari kiamatlah balasan perbuatan kebaikan syariat itu akan dimunculkan, akan diperlihatkan, akan disempurnakan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Karena itu kaum muslimin, mari kita menggabungkan kedua jenis ketakwaan ini, takwa duniawi dan takwa ukhrawi. Kalau sakit, berobat ke dokter, minum obatnya, berdoa kepada Allah, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dialah Allah yang maha menyembuhkan, yang maha mampu menghilangkan kesulitan dan beratnya rasa sakit. Pengen pinter, belajar, sekolah yang baik, pergi ke pesantren dan lainnya, pergi kuliah dan lainnya. Jangan tidak sekolah, tapi pada saat yang bersamaan berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikan kepadaku ilmu, karuniakan kefahaman kepadaku. Pengen punya sesuatu, bekerjalah, berdaganglah, berusahalah, cari rizki Allah. Fa idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah selesai, fantashiru fil ardi, silahkan cari kembali rizki karunia Allah. Tapi pada saat yang bersamaan kita pun berdoa kepada Allah, ya Ghaniyu ya Hamid, wahai zat yang maha kaya, wahai zat yang maha mencukupi, wahai zat yang maha terpuji, berikan karuniakan kepadaku rizki. Jadi tidak ada yang bertentangan. Salat duha lanjut, sedekah lanjut, infaknya silahkan, baca Qur'annya silahkan, sholawatnya diperbanyak, tapi berdaganglah, tapi juga bekerjalah, jangan menganggur, jangan banyakkan tidurnya kalau ingin punya sesuatu. Penggabungan itulah antara takwa ukhrawi dan takwa duniawi. Penggabungan itu disebutlah dengan tauhid, dan tauhid itu adalah inti daripada akidah Islam. Jadi kalau kita orang muslim, orang mukmin, harus menggabungkan keduanya. Jangan duduk saja berzikir saja tanpa berusaha. Jangan juga berusaha saja tanpa ada sholat, tanpa ada doa. Tidak, kita gabungkan kedua-duanya. Dan itulah esensi daripada tauhid, dan umatnya disebutlah sebagai ummatan muwahhidan, umat yang muwahhidin, umat yang mentauhidkan Allah. Dan tauhid itulah inti daripada akidah Islam. Yang kedua, hadirin jamaah rahimakumullah, perintah Quran yang kedua yang begitu banyak diulang-ulang menunjukkan pentingnya dan tingginya perhatian Allah. Washkuru lahu in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah kalau kalian semata-mata beribadah mengesahkan Allah. Syukur. Karena itu mari kita terus-menerus memperbaharui rasa syukur kita. Atas apa? Atas anugerah nikmat. Kita sudah mendapat nikmat, sudah, sedang, dan akan terus mendapatkan nikmat dari Allah. Waktu lahir ke dunia kita tidak bawa apa-apa, tidak ada yang bawa kekayaan. Waktu lahir ke dunia tidak ada yang bawa kekuatan fisik. Waktu lahir ke dunia tidak ada yang bawa ilmu, semua bodoh. Tapi coba renungkan oleh kita beberapa menit ini. Ya Allah, dulu saya lahir tidak bawa harta, sekarang saya punya. Semua punya, jangan menyebut tidak punya. Bukankah dulu telanjang berarti tidak punya apa-apa? Sekarang minimal punya baju untuk menutupi aurat kita. Berarti kita sudah sedang menerima nikmat dari Allah. Wajib disyukuri. Dulu kita tidak punya namanya ilmu, sekarang punya, bisa membaca, bisa menulis. Alhamdulillah, syukuri itu nikmat dari Allah. Ya. Dulu fisik kita lemah, sekarang alhamdulillah mata bisa melihat, kaki bisa berjalan, ada kekuatan fisik,
Alhamdulillah, syukuri. Itu sebabnya seluruh makhluk termasuk kita manusia ini sesungguhnya sudah beruntung. Sesungguhnya kalau ibarat dagang, kita ini sudah untung. Karena tidak punya modal tapi sekarang punya, itu kan sudah untung namanya. Jangan bilang aduh saya punya apa tuh, kok punya apa? Dulu kan lahir tidak punya apa-apa, sekarang sudah punya. Berarti kita ini ibarat dagang sudah untung, sudah punya lebih. Berarti tidak ada manusia yang tidak beruntung, seluruhnya beruntung. Jadi keliru kalau mengatakan nasib saya kurang beruntung, hidupnya tidak beruntung. Gimana tidak beruntung? Semua sudah untung. Jangan kita terbawa pikiran yang keliru yang mengatakan bahwa manusia ini ada yang beruntung, ada yang tidak beruntung. Semuanya sudah untung, sudah lebih. Karena kita lahir ke dunia semua tanpa modal. Karena itu wajiblah disyukuri, dan Allah menjanjikan la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur pasti terus ditambah. Yang ketiga, 3 perintah penting yang perlu kita perhatikan, kita pelihara, kita perkuat adalah kesabaran. Dalam meraih sesuatu sesungguhnya perlu kesabaran. Bagi yang masih SMA punya niat profesor, sabar. S1 tempuh dulu, S2, S3, sabar. Bagi yang ingin menang, sabar, berusaha silahkan. Fasbir fa inna wa'dallahi haqqun, sabarlah, ulet terus menerus, karena janji Allah maha benar, janji Allah pasti akan datang. Di dalam kita memberikan nasihat, di dalam kita mengajak pada kebaikan, wa'mur ahlaka bis shalah, diingatkan Allah, perintahkan keluargamu untuk menegakkan sholat. Jangan dirimu saja, keluargamu pun ajak, istri anak tegakkan sholat sama-sama. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Tapi juga iringi dengan rasa sabar. Karena bisa jadi diajak sekali, 2 kali, 3 kali nolak, tidak mau. Jangan putus asa, terus ajak, terus beri contoh. Ayo kita kepala rumah tangga sholat. Ini contohnya. Ini ayah contohkan, ini bapak contohkan. Bapak sholat, pergi ke masjid, ajak keluar. Ditolak tidak apa-apa, sabar. Apalagi seringkali dalam mengajak, memberi nasihat itu barangkali kita diejek, dicaci. Allah pun mengingatkan kita, wasbir ala ma yaqulun, sabarlah terhadap ejekan, cacian, makian dari orang-orang yang tidak senang kepada kita. Jangan kalau kita sudah berusaha berbuat baik diejek kemudian berhenti, kita malas, kita jadi sakit hati. Jangan. Wasbir ala ma yaqulun, teruslah, ulet, jangan mudah menyerah, bersabar terus walaupun gangguan mulut orang datang kepada kita. Apalagi yang diperintahkan untuk bersabar, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, Allah lah pemilik, pengatur, pemelihara langit dan bumi dan apa yang di antara langit dan bumi. Fa'budhu, sembahlah Allah, wasbir li'ibadati, dan iringi ibadahmu kepada Allah dengan sabar. Jumatan ini ibadah, perlu kesabaran. Kita meninggalkan urusan duniawi, sekian menit waktu istirahat kita dipakai, tapi kita diperintahkan Allah, sembah Allah, fa'budhu wasbir li'ibadati, sabar, jangan ingin cepat-cepat beres, sabar, tahan, walaupun di situ ada gangguan, ada kepentingan dan lain. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itulah mari terus kita menerus menjaga 3 perintah penting ini. Mari terus kita perbaharui ketakwaan kita, baik takwa duniawi dan takwa ukhrawi, kita gabungkan bersama. Mari juga terus kita perbaharui rasa syukur kita kalau Allah menjanjikan penambahan, tambah nikmat kalau kita bersyukur, dan Allah pun memberikan kepada kita kemenangan daripada setiap mereka yang bersabar melakukan ibadah, melakukan kegiatan-kegiatan baik. Insya Allah pada akhirnya janji Allah akan tiba kepadanya, janji yang benar, janji yang akan memberikan kekuatan, kebahagiaan, keberuntungan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.